pergi mencari nafkah keluar dari rumah. Maaf, dia pergi dalam keadaan hidup, belum tentu suamimu kembali dalam keadaan hidup. Itu yang harus kau ingat. Kami tidak minta apa-apa, kami hanya minta doa ketika kami keluar dari rumah itu, supaya kami pergi selamat, pulang pun dalam keadaan selamat. Minta doa. Cemana doanya? Kau cukup kecup tangan kami ketika kami keluar rumah. Selesai kok Pak. Sepele Pak, tapi itu berarti untuk kita, betul? Mau pergi, Dek, pergi dulu abang kerja ya Dek ya. Iya bang, hati-hati ya bang. Lah Ustadz, dah tua Ustadz, yang tua itulah sedap, agak-agak bau tanah sih gitu. Ya benar Bu. Ini sepele, maaf, sepele, jarang dibuat orang. Tapi maaf, pahalanya, fadilahnya besar. Kalau kau kecup tanganmu ketika suamimu keluar rumah cari nafkah, atau ketika engkau keluar rumah karena dapat izin suami. Ingat Bu, keluar rumah karena dapat izin suami. Jangan kau keluar rumah kalau tak dapat izin suami. Kalau enggak, kata lakimu, jangan kau coba-coba melawan. Dengar kau. Dengar kau. Jangan suka-sukamu aja. Bagaimana kau mau dapat keberkahan dalam rumah tangga? Bagaimana mau kau rasakan redoknya Allah kalau kau langgar aturan-aturan suamimu selagi aturannya baik? Jangan keluar ya Dek, nanti kalau mau keluar tunggu abang aja, kau bandal. Pergi juga keluar. Makanya hati-hati, jangan sampai kita jadi orang yang durhaka. Kalau dulu sebelum menikah boleh kita minta restu orang tua. Nah sekarang udah ada tempat redok kita. Nih suamimu. Ya Bu ya, ingat, ketika suamimu keluar rumah untuk mencari nafkah, atau kau keluar rumah karena dapat izin suami. Kalau tak dapat izin suami, jangan kau coba-coba keluar. Dan ini hanya berlaku untuk yang punya suami. Yang janda diam aja, dengar. Jangan pula yang janda minta izin sama laki orang pula. Ini yang masalah nanti sekarang. Nih, pergi suamimu keluar rumah cari nafkah. Ibu pamit sama suami mau keluar rumah dapat izin, kecup tangannya. Pergi ya bang, hati-hati ya bang. Ini pahalanya besar. Sepele tapi besar fadilahnya. Apa pahalanya? Sama seperti engkau mencium Hajar al-Aswad, batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah. Berebut orang waktu tawaf nak mencium Hajar al-Aswad. Aku tak berani. Aku kecil, kena pijak, meninggal aku, selesai. Orang berebut nak cium Hajar al-Aswad itu Pak, ketika mereka tawaf. Ibu tak apalah jauh-jauh. Di rumah ada Hajar al-Aswad tuh. Mana? Ini Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad. Tangan suamimu Hajar al-Aswad. Apalagi hitam warnanya, makin besar pahalamu Bu. Makin besar pahalamu. Makanya ku hitamkan aja tanganku. Besar pahala. Biniku besar pahalanya. Ustadz kan tahu bercakap aja. Rupanya Ustadz buat. Ku buat. Kemanapun aku nak pergi ceramah. Aku udah menikah Pak. Jangan buat aneh-aneh Bapak ya. Singel. Begitu Pak Bupati, Ustadznya masih single. Wah, meronta-ronta janda di sini tadi. Aku udah berbini, jangan aneh-aneh Bapak Pak. Jangan kalian potong-potong video tadi ya. Ini bahaya ini. Ya Allah. Ku buat kok. Umi, ya Pak, aku nak pergi ceramah. Ya Pak, hati-hati. Mi, ya Pak, Hajar al-Aswad. Lari. Bolak-balik. Makanya aku sedia tisu basah, bau ludah dia semua. Makanya maaf. Ya Bu ya, berat jadi suami ini. Ya, jangan cepat kita menyalahkan beliau. Kita yang introspeksi dulu Bu. Ya Bu ya. Nanti kalau dibilangi bandal tuh. Tapi kan Ustadz tergantung suami. Iya kan. Tenang Pak, ku bela kau malam ini, tenang aja. Tapi kan tergantung suami Ustadz. Baik buruknya istri itu kan tergantung suami. Siapa bilang? Aku nggak setuju. Nggak ada baik buruknya istri tergantung suami. Siapa yang bilang? Kalau baik buruknya seorang istri
Karena suaminya, tengok, Fir'aun. Fir'aun kenal? Fir'aun, ya. Fir'aun. Fir'aun tuh kelakuannya lebih-lebih dari iblis, Pak. Maaf. Iblis angkat jempol sama Fir'aun. Didatangi iblis Fir'aun. Apa kata iblis? Paten kau, Fir. Fir'aun kan Fir. Paten kau, Fir. Kenapa gitu, iblis? Fir'aun sama iblis CS, Pak. Kenapa, iblis? Hebat kau, Fir. Aku, seiblis-iblisnya aku, Fir. Dari apinya aku diciptakan Allah. Dikeluarkan aku dari surga karena membangkang kepada Allah. Tapi aku tak pernah mengaku Tuhan, Fir. Kau manusia, Fir, mengaku Tuhan, yang patenanlah kau, Fir, kata iblis. Angkat jempol, itulah patennya aku, iblis, kata Fir'aun. Maaf, suaminya kelakuannya lebih dari iblis, laknatullah, tapi punya istri namanya Asiyah, tetap taat kepada Allah. Berarti kan nggak tergantung suami, Bu. Jelas kau? Jangan cepat menjawab, mulutmu itu jelas. Kalau nggak digini kan payah, Pak. Nggak terbuka wawasannya. Asik kita aja yang dizoliminya. Dalam hati Pak Buati cocok ini untuk bahan macam ini. Ustadz belum bisa menerima kami, Ustadz. Kau belum bisa menerima? Oke, ku kasih contoh lagi. Nuh, kenal Nuh? Nuh itu taat kepada Allah, nggak pernah membangkang kepada Allah. Apa perintah Allah, Nuh selalu buat. Tapi punya istri, zalim kepada suami, durhaka kepada Allah, nggak open sama perintah Allah. Baik suaminya, tapi macam hantu biniknya. Coba, betul nggak? Berarti baik buruknya seorang istri itu tidak tergantung kepada imamnya, tidak tergantung kepada suaminya, Bu. Itu tergantung keegoisan kita masing-masing. Egois kita itulah yang merusak kepatuhan dan ketaatan kita kepada suami kita. Dengar kau? Putus, kalau ini telak, Pak, nggak ada cerita. Sekamat ini. Dah, mau melawan lagi kau? Apa lagi mau kau lawan? Menjawab aja dari tadi. Jijik pula aku. Iya, geram aku nengok. Maka itu, jangan begitu. Ya, Bu, ya. Bu, bersihkan hati. Ya, jangan melawan sama suami. Ya, Bu, ya. Bu, taubatlah. Ini sudah gerbangnya Ramadan, bulan Rajab. Maka orang yang hatinya bersih, dia tenang. Orang yang hatinya bersih dari penyakit hati, dia akan paham dengan pekerjaannya. Dia akan paham dengan hidupnya. Harus dibawa kemana, untuk siapa, dan hanya karena siapa dia berbuat. Zikir, awak. Hanya zikir, tenangkan hati kita. Orang yang zikir hati dia tenang. Zikir itu tidak mesti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enggak. Zikir itu tidak mesti itu. Kita duduk di majelis ilmu ini pun zikir. Maka Pak Bupati, kalau mau maaf, Kabupaten Tanjung Jabung masyarakatnya ini baik, maka rajin-rajin di desa itu buat pengajian. Supaya apa? Eling, ingat masyarakatnya sama Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah, maka tidak akan ada hati yang condong kepada keburukan. Aman, damai, tentram, bahagia masyarakat. Betul? Maka yang hanya menyebabkan penyakit hati itu karena kita sibuk ngurus punya orang. Kita lupa ngurus punya kita. Pantang tak top nengok tetangga lebih hebat. Ngapain, Bu? Perkara titipan semua ini. Gak usah kita recokkan. Orang kalau sudah punya penyakit hati, perkara air minum pun bisa berantem, Pak. Enggak. Ini perkara ini, Pak. Bisa berantem ini, Pak, Bu. Kalau orang punya penyakit hati. Jelas. Mau kubuktikan? Nih sekarang begini. Ibu, yang membuat kita ini nggak enakan, kita sibuk ngurus punya orang karena kita suka tertipu sama bungkus, tapi kita lupa sama manfaat, Pak. Sekarang begini, Bu,
Minummu sama minumku sama apa beda? Beda. Ibu pakai cup kecil, aku pakai botol. Secara bungkus beda, Pak. Secara bungkus memang beda. Pertanyaanku, isinya sama-sama putih nggak? Isinya kalau diminum sama-sama menghilangkan haus nggak? Selagi manfaatnya sama, cuman beda bungkusnya, apa yang perlu kau recokkan? Kita kadang tertipu sama bungkus tapi lupa sama manfaat. Inilah yang suka buat kita berantem satu sama lain. Betul apa ya? Nengok tetangga baru lebih hebat, heboh. Nengok tetangga beli kipas, kau kepanasan, ngapain? Tetangga beli AC, kau kedinginan di rumah, ngapain, Bu? Nggak usah pikirkan kali sampai demam-demam kayak gitu. Nengok tetangga beli mobil, wow, ibu nih beli bodrek. Kenapa Ustaz? Pusing kepalanya mikirkan tetangga. Kita jangan tertipu dengan bungkus. Karena selagi bungkus itu beda tapi manfaatnya sama, maka itulah tanda keadilan Allah. Allah selalu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, saudara. Maka bersihkan hati kita agar kita temukan kunci kenikmatan dalam hidup. Sehingga apa? Hati kita bersih dalam menyambut datangnya Ramadan. Di ujung Ramadan kita dapatkan gelar ijazah la'allakum tattaqun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Nih. Lagi contoh. Biar nyambung ajinya. Kalau nggak gini payah, belum tentu diundang lagi. Karena nampak dari kumisnya tipis juga pergaulannya. Umpamanya ini pesawat, Pak. Ini apa, Bu? Pesawat. Udah nggak usah bilang botol, udah pesawat. Biar cepat, udah mau jam 11 nih. Udah sejam setengah aku hampiran. Ini umpamanya pesawat. Datang pesawat Saudi Arabia membawa jemaah haji masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Amin. Mau mendarat di Bandara Sultan Toha, Provinsi Jambi. Pas mau mendarat pesawat itu, apa kata pilotnya? Landing position. Posisi mendarat. Pas bilang begitu pilotnya, dijawab sama operator bandaranya. Sorry mister, maaf, tempat pendaratan belum siap. Tempat pendaratan belum steril. Aspalnya masih berlubang. Betonnya masih rusak-rusak. Pertanyaanku, andai kata ini pesawat nekat mau mendarat, tergelincir nggak pesawat nih? Guling nggak pesawat nih? Kenapa? Tempat pendaratannya belum steril, Pak. Belum siap. Tapi syukurnya pilot ini pandai. Karena tahu tempat pendaratannya belum siap, apa kata pilot gitu? Oke, kalau memang belum siap, kami akan cari bandara yang lain yang siap menerima kami. Pergi balik, nggak jadi mendarat. Maknanya apa, Bapak Ibu? Maknanya pesawat inilah takwa. Takwa itu letaknya di dada kita. Takwa itu kata Nabi letaknya di dada. Bagaimana takwa mau terletak di hati dan dada kita, mau diberikan Allah sampai ke hati kita, kalau untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, hati kita masih menyimpan penyakit hati. Maka jangan heran, banyak orang sekarang puasa dia ikut, tadarus dia ikut, tarawih dia ikut, berbagi takjil dia ikut, buka bersama dia ikut, tapi di ujung Ramadan puasanya tidak merubahnya menjadi manusia yang lebih baik dari sebelum Ramadan datang. Maka kuncinya ada di bersihkan hati dengan zikir, ikut majelis taklim, ngaji, ngumpul sama orang, cerita yang baik-baik. Insya Allah itu yang akan mencondongkan hati kita kepada kebaikan, sehingga kebaikan itu akan memberikan hal positif dalam kehidupan kita, sehingga dengan hal yang positif itu mempengaruhi akhlak dan adab kita menjadi manusia yang lebih baik. Selagi ada kesempatan hidup, maka teruslah berbenah. Jangan pernah puas dengan amalia ibadah yang sudah kita kerjakan. Kenapa? Orang yang beriman, dia tidak akan pernah puas dengan amal ibadah yang sudah dia kerjakan. Betul? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari.
Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri.